Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya Pak. Jadi kita dari tim BCB, dari TP, mengadakan dokumentasi video. Kita mengangkat tema sampah Anda problema bersama di Kota Iya, Bandung. betul. Nah, jadi gimana sih Mas? Kita cerita dulu dong tentang perusahaan daerah kebersihan di Bandung itu. Ya, jadi PD Kebersihan ini adalah sebuah perusahaan daerah yang dibentuk tahun 85 ya. Jadi awalnya dulu dinas, sebetulnya dinas kebersihan, terus pemerintah Kota Bandung melakukan kerjasama dengan pihak luar, dan akhirnya disitulah pertama kali dimulai jadi PD Kebersihan gitu ya. Nah, si PD Kebersihan ini sendiri dia tugasnya yang kalau disederhanakan lah ya, dia menjadi penanggung jawab untuk pengelolaan sampah Kota Bandung ya. Dan juga diantaranya juga memupuk pendapatan gitu ya. Jadi secara umum dua itu kalau tugasnya. Makin berkembang terus, dan kebetulan sekarang sudah masuk 2015 ya. Saya sendiri terus terang ini kebetulan direksi baru gitu ya. Ya, jadi saya sendiri baru 4 bulan ya di sini di PD Kebersihan. Tadinya biasanya banyaknya direksi lama tuh dari jalur pegawai negeri sipil sama dari dalam. Nah, kebetulan kemarin Pak Ridwan Kamil kan pengen ini ya, inovasi gitu ya. Sehingga akhirnya begitu direksi lama habis masa jabatan, di open akhirnya ke publik gitu. Nah, saya termasuk salah satu yang ikut mendaftar, didorong oleh teman-teman, dan akhirnya masuk jadi salah satu direksi begitu. Nah, ini Pak, permasalahan umum sampah di Kota Bandung itu gimana sih Pak? Ya, jadi memang ini kompleks ya. Mungkin sederhananya tentang kondisi sampah Kota Bandung, saya mulai dengan pertanyaan aja Mas. Mas tahu nggak apa hubungannya antara lapangan sepak bola dengan sampah? Atau gazebo ya? Gazebo tahu ya. Nah, kira-kira hubungan gazebo dengan sampah apa kira-kira? Gazebo dengan sampah. Ini buat analoginya ya. Menarik ya, Nah, jadi ternyata sampah sekota Bandung gitu ya, kalau kita kumpulin sehari itu gazebo penuh. Dan tingginya semeter, kurang lebih lah ya, 75 sampai 1 meter. Jadi bisa dibayangkan setiap hari sampah Kota Bandung segitu gitu ya. Itu kurang lebih kalau volume itu di angka sekitar 1.500 sampai 1.600 ton per hari totalnya. Jadi itu kebayang ya. Itu jadi dari timbulannya jelas sangat besar begitu ya. Ya tentu akhirnya dari situ harus dikelola kan jadinya. Nah, memang saat ini pengelolaan di Kota Bandung itu kolaborasi sebetulnya. Jadi tidak semua jadi tanggung jawab PD Kebersihan. Ada sebagian yang jadi tanggung jawab wilayah juga. Jadi kalau dari peta pengelolaan sampah, mungkin yang pertama dari rumah tinggal ya. Kan di rumah-rumah juga kan kita menghasilkan sampah ya. Nah, sampah per rumah tuh beda-beda tiap rumah, tapi per orang tuh kalau di angka rata-ratanya 0,5 kg per hari. Itu hasil riset terakhir ya dari Profesor Henry Damanhuri, salah satu pakar sampah Indonesia begitu ya. Nah, jadi setiap hari itu sampah di timbulan. Nah, di Bandung sendiri sistemnya itu dari rumah sampai TPS itu dikelolanya oleh wilayah. Jadi dari rumah Mas gitu ya sampai ke TPS itu tempat pembuangan sementara, itu dikelolanya oleh kewilayahan. Biasanya oleh RW biasanya. Nah, kami PD Kebersihan ini menerima di TPS. Gitu, di TPS kita angkut menuju TPA gitu ya. Nah, TPA-nya kita TPA Sari Mukti ya, sementara Kota Bandung. Jaraknya kurang lebih 2,5 jam dari sini. Nah, itu. Jadi ada dua pihak yang bertanggung jawab untuk pengelolaan kebersihan kaitan dengan sampah rumah tangga gitu ya. Nah, kalau untuk jalan, ini jalan-jalan protokol itu PD Kebersihan yang bertanggung jawab. Jadi jalan-jalan utama protokol gitu ya, itu PD Kebersihan. Nah, termasuk juga komersil ya, mal-mal dan lain-lain. Nah, mereka juga kolaborasi dengan PD Kebersihan. Jadi kita yang ngambilin begitu. Secara umum sih begitu ya, kurang lebih kalau kaitan dengan pengangkutan begitu ya. Nah, terus pendapatnya mengenai budaya buang sampah sembarangan gimana? Nah ya, memang itu masih PR besar terus terang. Jadi memang ya faktor manusianya besar. Saya kebetulan dulu kuliah itu kan di teknik lingkungan, dan penelitian saya tugas akhirnya juga tentang sampah gitu ya. Pokoknya hasil kesimpulan saya waktu penelitian adalah masalah sampah ini bukan masalah teknologi sebetulnya yang paling utama, tapi masalah sosial. Masalah humannya, masalah manusianya gitu ya. Kenapa Singapura sama Jepang itu jauh lebih baik daripada Indonesia hari ini? Karena mereka punya sistem yang membuat akhirnya warganya itu jadi tidak membuang sampah sembarangan gitu ya. Apalagi Singapura itu kan penegakan aturan kalau Singapura. Kalau Jepang itu edukasi.
Jadi sampai 10 tahun itu edukasi untuk menyadarkan masyarakatnya. Nah, kita memang hari ini kita belum benar-benar punya program yang sifatnya jangka panjang kaitan dengan edukasi yang kuat. Kalaupun ada tapi tidak sekuat yang lain. Nah, memang itu diakui masih jadi masalah, Mas. Betul. Udah tahu kan, jadi masalahnya kan cukup betul. kompleks gitu Pak. Nah, usaha apa saja nih Pak yang dilakukan untuk PD kebersihan Ya, culture ini? betul, ini menarik. Jadi meskipun kesadaran masyarakat ini jadi masalah saat ini, tetapi di sebagian yang lain ada ternyata sekelompok masyarakat yang mereka ini sangat peduli gitu. Nah, kita ini kolaborasi dengan mereka akhirnya. Jadi di Bandung ini Mas banyak sekali gerakan-gerakan yang diinisiasi kolaborasi dari pemerintah kota, termasuk kami gitu ya, PD Kebersihan bersama mereka begitu. Jadi kita di Bandung ini ada gerakan, dulu mungkin Mas pernah ingat gerakan Sejuta Biopori ya. Nah, ini salah satu gerakan yang menumbuhkan kesadaran masyarakat kaitan dengan kepedulian terhadap permasalahan lingkungan. Ya, kaitannya dengan sampah juga sama, karena biopori ini bisa juga mengurangi sampah. Yang kedua, ada sebagian teman-teman kita jalan di Bandung Clean Action. Ada Bandung Clean Action, mereka bikin komunitas. Sekarang mereka membuat gerakan 1000 tumbler. Jadi daripada sampah bikin nih bawa tumbler gitu ya. Lalu juga ada Pak Wali sendiri launching kemarin gerakan pungut sampah kan, yang ini dilakukan Senin, Rabu, Jumat di sekolah-sekolah terutama ini jalan. Jadi sebelum aktivitas mungutin sampah, dan beberapa teman-teman bikin aksi-aksi seperti itu juga di Car Free Day, di acara Car Free Night, lalu juga di beberapa titik gitu ya. Termasuk juga saat ini juga saya tahu ada teman-teman yang juga jalan dengan komunitas dan gerakan Kang Pisman namanya. Kang Pisman. Jadi Kang Pisman itu kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah. Mereka ngebina kawasan. Ada 6 kawasan, 12. Sekarang sudah 12 titik yang sedang dibangun namanya kawasan bebas sampah. Gitu. Jadi itu. Nah, kalau dari PD Kebersihan sendiri kita pertama kita kolaborasi dengan mereka. Yang kedua, ya jelas kita juga membuat media campaign. Yang paling standar memang spanduk ya. Itu paling standar spanduk. Kita pasang beberapa titik yang memang biasa buang sampah sembarangan, kita pasang spanduk-spanduk itu. Jadi banyak titik-titik yang biasanya jadi tumpukan sampah, itu kita bersihkan lalu kita pasang spanduknya gitu ya, spanduk himbauan. Termasuk juga kita campaign lewat sosial media. Jadi kalau Mas juga ikut Twitter, silahkan bagi teman-teman yang juga aktif di Twitter, boleh follow @pdkebersihanbdg. Nah, di situ nanti bisa lihat, bisa interaksi juga Mas. Jadi ada masalah di mana dilaporkan, kita nanti respon. Termasuk kita juga bikin meme-meme yang menyadarkan. Mungkin sebagian pernah dapat lewat WhatsApp juga gitu ya, lewat BB pernah dapat. Itu yang kita lakukan. Termasuk juga kita melakukan sosialisasi. Jadi kita secara rutin di beberapa kelurahan, kecamatan tuh roadshow sosialisasi ke masyarakat. Termasuk juga di media mainstream. Jadi radio, kita rutin siaran di banyak radio.